Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan materi sebelumnya masih pada persamaan garis singgung lingkaran. Jika pada video sebelumnya telah kita bahas eh, garis singgung yang dimulai dari satu titik pada lingkaran yang merupakan titik singgung itu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah jika diketahui gradien garis singgungnya atau jika diketahui kemiringan garisnya seperti itu. Nah, seperti apa? Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Next, saya buatkan sebuah ilustrasi ya. Nah, sebuah lingkaran, saya ambil di pusatnya 0,0, otomatis persamaan lingkarannya berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ada sebuah garis singgung. Garis singgungnya misalkan seperti ini, ya. Nah, jadi dia memiliki atau nantinya dia berbentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Kalau demikian, maka otomatis garis singgung yang ada itu pasti nanti akan memotong sumbu Y di titik 0, C, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika kita ingin mengetahui persamaan garisnya jika diketahui gradien dari garis singgung tersebut. Maka langkah penentuannya adalah yang pertama adalah kita melacak terlebih dahulu kedudukan garis terhadap lingkaran ya, sama seperti sebelumnya kita lacak dulu. Kalau kemarin letak titiknya, maka sekarang kita lacak kedudukan garisnya. Apakah benar-benar dia menyinggung atau ternyata tidak? Karena jika tidak, maka ya tidak perlu kita lanjutkan prosesnya. Seperti itu. Nah, cara melacaknya seperti di bagian awal bagian sebelumnya yaitu kedudukan garis pada lingkaran ya. Maka kita melacaknya dengan mensubstitusikan persamaan garisnya ke dalam bentuk persamaan lingkaran seperti itu. Berikutnya kita melacak diskriminannya ya di bagian sebelumnya diskriminannya harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, setelah kita tahu diskriminannya, maka kita tentukan persamaan garis dari hasil perhitungan pada tahap sebelumnya. Nah, seperti apa nanti prosesnya? Mari kita simak lanjutan slide-nya. Oke, langkah kerjanya. Oke, tadi yang pertama kita melacak kedudukan garis terhadap lingkaran dengan mensubstitusikannya ya. Nah, sebuah garis misalkan diketahui berbentuk Y sama dengan MX plus C. Maka garis itu melalui titik 0, C. Tadi di gambar sudah ada gradiennya M. Nah, maka kita melacak garisnya dengan mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkarannya, berikutnya kita substitusikan. Maka nilai Y yang ada ya, Y yang ada di sini kita gantikan ke dalam Y yang ada pada persamaan lingkaran. Nah, maka bentuknya menjadi Y-nya berubah menjadi MX plus C, dikuadratkan. Maka hasilnya adalah eh, X kuadrat plus X kuadrat maksudnya masih bagian awal MX plus C kalau dikuadratkan menjadi M kuadrat X kuadrat plus 2MXC plus C kuadrat. Nah, ini langsung saya pindahkan R-nya ya dari ruas kanan ini menjadi ke ruas kiri, maka tandanya berubah menjadi negatif ya. Nah, berikutnya kita kumpulkan yang sama ya dengan menggunakan sifat distributif di bagian awal, maka X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat menjadi 1 plus M kuadrat di dalam kurung kalikan X kuadrat dan seterusnya seperti itu bisa dilihat pada baris yang terakhir ini. Nah, kita memperoleh bahwa nilai 1 plus M kuadrat itu kita misalkan sebagai A, berikutnya 2MC kita misalkan sebagai B, dan C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan C.
untuk nanti kita gunakan pada perhitungan diskriminan pada langkah yang kedua. Yuk kita lanjutkan. Nah, langkah yang kedua, ya kita melacak diskriminannya dari hasil langkah yang pertama. Setelah kita peroleh nilai bahwa tadi ya 1 plus M kuadrat adalah A, 2 MC sama dengan B, dan C kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Maka kalau diskriminan itu sama dengan 0, karena dia harus menyinggung syaratnya itu, maka rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Kita substitusikan B-nya, A, dan C-nya seperti di bagian atas. Kita substitusikan. B-nya adalah 2MC, A-nya tadi adalah 1 plus M kuadrat, dan C-nya adalah C kuadrat min R kuadrat. Maka kita hitung berikutnya. 2MC yang dikuadratkan menjadi 4M kuadrat C kuadrat, dan berikutnya yang di dalam kurung 1 plus M kuadrat dan C kuadrat min R kuadrat kita kalikan, maka hasilnya seperti ini. Nah, angka 4-nya masih di luar ya, jadi 4-nya ini belum kita operasikan. Seperti itu, hanya pada dalam kurung aja, 1 plus M kuadrat dikalikan C kuadrat min R kuadrat. Ini yang kita operasikan di sini ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Nah, kita buka kurungnya dikalikan dengan 4. Seperti itu hasilnya. Jadi menjadi 4C kuadrat, 4R kuadrat. Ya, tanda negatifnya mengikuti ya ini. Min 4 kali C kuadrat menjadi min 4C kuadrat. Terus min R kuadrat dikalikan min 4 menjadi plus 4R kuadrat. M kuadrat kali C kuadrat. Dia menjadi min 4M kuadrat C kuadrat. Yang terakhir, min M kuadrat R kuadrat menjadi 4M kuadrat kali R kuadrat. Seperti itu. Nah, berikutnya yang sama kita coret ya. Ya, di situ ada 4M kuadrat C kuadrat dan min 4M kuadrat C kuadrat, maka bisa kita hitung, maka menjadi habis. Nah, maka sisanya adalah 4R kuadrat plus 4M kuadrat R kuadrat. Jadi 4C-nya ini di sini saya pindahkan ke ruas kanan, maka dia negatif menjadi positif seperti itu. Yang lain sisa di ruas kiri. Nah, berikutnya saya akar nih. Nah, saya gabungkan ya. Ini yang pertama 4-nya dipindah dulu, maka dia menjadi pembagian. Berikutnya kuadratnya kita baru menjadi akar di ruas kiri seperti itu. Nah, ada yang sama? Ada, yaitu 4. Maka kita coret 4-nya, maka rumusnya kita menjadi lebih sederhana. Ya. Nah, berikutnya ada juga yang sama yang lain, yaitu R kuadrat di sini dan R kuadrat di sebelah kanan ini ya, di dalam tanda akar. Maka kalau kita bisa kita keluarkan ya, maka menjadi 1 plus M kuadrat, itu nilai C-nya. Dan bisa positif, bisa negatif. Kenapa ada tanda plus minus? Karena kalau kita hitung akarnya, misalkan akar dari 4, maka kita memperoleh 2 kali 2 hasilnya 4, min 2 kali min 2 juga 4. Maka akar dari 4 bisa positif 2, bisa negatif 2. Yuk kita lanjutkan. Nah, berikutnya tadi kita sudah mendapatkan nilai C ya. Nah, kita tentukan persamaan garis dari hasil perhitungan tahap sebelumnya. Nah, kita sebelumnya telah mengetahui bahwa persamaan garis dari yang menyinggung itu adalah Y sama dengan MX plus C. Dan kita telah melacak nilai diskriminan, maka kita memperoleh nilai C-nya adalah plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Maka persamaan garis singgung yang mempunyai gradian M ya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini jadi nanti ke depan kita tidak perlu melakukan 3 langkah kerja itu, cukup kita langsung bisa menggunakan di rumus akhirnya saja yang saya kasih tanda kotak ini ya. Jadi nanti ketika diketahui soal, nah terus nanti penyelesaian seperti apa ya, kita pakai ini saja. Jadi lebih simple. Nah, berikutnya
jika bentuk persamaan lingkarannya itu berbeda atau pusatnya berbeda ya, karena kita ada 3 ya, paling tidak kan ada 3 bentuk persamaan lingkaran. Pusatnya 0,0, pusatnya A, B, yang terakhir adalah jika bentuk umum. Nah, saya tuliskan ulang di sini, kalau persamaan lingkarannya berbentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka jika diketahui gradiennya M, maka persamaan garisnya adalah itu langsung bisa kita pakai itu kan. Y sama dengan mx plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Tinggal kita masukkan saja kan, kita substitusikan. M-nya diketahui dari soal, R-nya dari soal, dari bentuk persamaannya, Y dan X-nya tetap kan begitu. Nah, kalau soalnya diketahui R kuadrat, ya tinggal diakar gitu kan. Selesai. Berikutnya, kalau pusatnya A, B, maka persamaan lingkarannya menjadi ya seperti rumus pusatnya. X-nya min A, Y-nya min B, seperti itu. Yang lain sama semua. Nah, terakhir, kalau bentuk persamaan lingkarannya adalah berbentuk umum, ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, yang ini sering menjadi kendala buat kita, maka bentuk persamaan garis singgungnya adalah panjang. Persamaan lingkaran bentuk umum ini terlebih dahulu kita tentukan koordinat titik pusat dan jari-jarinya. Yaitu koordinat titik pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Jari-jarinya apa rumusnya? Ayo dibuka lagi ya. R sama dengan akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat dikurangi C ya. Jadi cari koordinat itu, pusat dan panjang jari-jarinya. Kebetulan kan setelah itu kan kita bentuknya berubah menjadi persamaan yang nomor 2 ini ya, yang bentuknya seperti persamaan yang nomor 2 ini. Maka rumusnya ya sudah kita langsung pakai aja dari rumus yang kedua. Jadi di sini relatif sederhana itu kan, asal kita bisa menentukan, kita tidak ada kendala pada penentuan jari-jari dan pusat lingkaran dari bentuk umum persamaan lingkaran seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, kali ini kita akan bahas contoh soal ya. Nah, di sini saya punya sebuah lingkaran dengan persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 dan gradiennya 2 ya. Sederhana sekali. Berdasarkan informasi dari soal kita tahu bahwa jari-jarinya kuadrat 36 ya. Maka jari-jarinya berapa? Kalau R kuadrat 36, maka setelahnya jari-jarinya 6 dan M-nya sama dengan 2. Seperti itu kan, M-nya diketahui kan dari informasi soal. Nah, maka persamaan garis singgungnya langsung kita pakai aja. Rumusnya ini, Y sama dengan MX plus R akar 1 plus M kuadrat. Ya, M-nya ada di sini. Ya, nah, M-nya sudah diketahui 2, jari-jarinya sudah kita ketahui 6, seperti itu. Nah, maka langsung kita substitusikan. Ya, M, Y sama dengan 2X plus minus 6 akar 1 plus 2 kuadrat. Atau kalau kita hitung, jadi Y sama dengan 2X plus minus 6 akar 5. Nah, di sini plus minus artinya berarti ada 2 ya. Ya, kita simpulkan. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah ada 2. Yang satu adalah plus 6 akar 5 ya. Atau lengkapnya Y sama dengan 2X plus 6 akar 5. Yang kedua bentuk negatifnya yaitu Y sama dengan 2X min akar 5. Ya, selesai. Mudah ya. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh soal nomor 2. Ya, soal nomor 2, pusat lingkarannya berapa di situ? Ayo, X plus 2 dikuadratkan plus Y min 4 dikuadratkan sama dengan 169. Dan sejajar ya. Sejajar dengan Y sama dengan 3X plus 5. Nah, informasi dari soal, kita tahu bahwa R kuadratnya adalah 169, maka R-nya 13 ya. Dan gradien garis singgung sejajar dengan Y sama dengan 3X plus 5. Kata kuncinya adalah sejajar ya.
Sejajar artinya M1 sama dengan M2. Artinya garis singgung ini memiliki gradien yang sama dengan gradien garis yang diketahui. Kita cari aja gradien garis yang diketahui. Nah, gradiennya adalah Y per X sama dengan 3. Ya. Ini gradien garis yang diketahui. Maka gradien garis singgung juga 2. Gitu kan. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita telah memperoleh bahwa nilai M-nya adalah 3 dari tadi ya. Karena sejajar otomatis sama, maka persamaan garis singgungnya. Nah, karena pusatnya bukan di 0,0, langsung aja kita pakai ini rumusnya, rumus bakunya. Berikutnya A dan B-nya kita ambil ya dari soal yang ada dengan gradiennya 3. Kita lakukan perhitungan Y-4 sama dengan 3X plus 6 plus minus 13 akar 10. Nah, kita lanjutkan. Nah, plus 10 dari mana ini? Dari min 4 di ruas kiri pindah ruas menjadi ditambah 4. Jadi 4 ditambah 6 jadi 10 dari situ ya. Jadi kita harus teliti juga gitu kan. Nah, tentunya sudah sederhana, maka kita simpulkan. Garis singgung yang pertama persamaannya adalah Y sama dengan 3X plus 10 plus 13 akar 10. Yang kedua, 3X plus 10 min 13 akar 10. Kenapa 10 dan 13 akar 10-nya tidak bisa dijumlah? Karena itu dua buah bilangan yang berbeda ya. Nanti pembahasannya mungkin disampaikan saat tatap muka kalau misalkan nanti ada waktu yang cukup seperti itu. Nah, ini dua buah bilangan yang berbeda maka dia tidak bisa dijumlahkan ya karena ketempelan bentuk akar ini maka dia tidak bisa dioperasikan melainkan dengan yang memiliki bentuk akar yang sama. Kita lanjut ke soal berikutnya sekarang. Nah, soalnya adalah sekarang bentuk umum dan tegak lurus dengan satu garis gitu kan. Nah, kita himpun dulu. Dari soal kita tahu bahwa pusat lingkarannya, ya rumusnya ini ya, jangan sampai lupa. Nah, maka kita dapat pusatnya adalah 3,4. Jari-jarinya adalah, nah tadi, seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Nah, maka perhitungannya kita dapat jari-jari 5. Pusatnya 3,4, jari-jarinya 5. Nah, next. Nah, kita sudah tahu apa pusatnya tadi. Nah, berikutnya gradien garis yang diketahui itu ada 3x plus 4y min 8 ya. Kita hitung. Nah, kita ambil bentuknya seperti ini, kita rubah, maka gradiennya adalah min 3/4. Ingat bentuk ini adalah y sama dengan mx plus c ya. Nih, ini sama dengan y sama dengan mx plus c, maka gradiennya ya langsung ambil aja. Min 3/4, seperti itu. Boleh dengan perhitungan seperti itu. Kita dapat M1-nya min 3/4. Nah, sifatnya di sini kuncinya adalah garis singgungnya tegak lurus. Maka kita ketahui kalau tegak lurus itu bagaimana ya. Kalau tegak lurus maka M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya min 3/4. Kita lanjutkan. Nah, maka menjadi seperti ini. Otomatis M2-nya sama dengan 4/3. Negatif per negatif hasilnya positif gitu ya. Oke. Titik pusat sudah. Jari-jari sudah. Terus gradien sudah. Nah, kita lanjut aja. Nah, lanjutnya apa? Ya ke rumus persamaannya gitu kan. Kita sudah dapat informasi semuanya, kita tinggal lanjut saja. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R kali R akar 1 plus M kuadrat. Nanti tinggal substitusikan aja masing-masingnya gitu kan. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini 1 menjadi 9/9. Kenapa? Karena menyesuaikan bentuk hasil penyebut dari yang
sebelah kanan ini. 4/3 dikuadratkan menjadi 16/9 itu kan, maka di sini satunya dirubah bentuk yang sama yaitu 9/9 agar mudah dalam perhitungan. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, kita dapat. Nah, 5/3 dari mana? 5/3 dari hasil penjumlahan ini. Kan jadinya 25/9. Tinggal diakar. Ya plus minus 5/3 gitu kan. Nah, kita lanjutkan. Oke. Kita samakan penyebutnya ya. Yang tadi per 3 sama, maka saya pindah ruas 3-nya. Pembagian di sebelah kanan maka menjadi perkalian di sebelah kiri. Saya buka tanda kurungnya, saya distribusikan seperti itu. Berikutnya saya sederhanakan sehingga menjadi 0 sama dengan 4x min 3y min 24 plus minus 25. Nah, ini nanti bisa dihitung di bagian akhirnya ya ini ya. Jadi sementara tidak dihitung. Kenapa? Karena ini tandanya ada 2, plus dan minus gitu kan. Nah, nanti ini bisa dihitung nanti di sini. Nah, oke, ini pindah ruas semua, makanya di sini ruas kirinya adalah 0. Kita lanjutkan perhitungannya di slide berikutnya. Ya, jadi persamaan garis singgungnya, nah tadi kan apa? Nah ini tadi. Nah, kan tadi plus minus 25, maka yang satu kita ambil positifnya, yang satu nanti kita ambil negatifnya. Nah, ini kita bisa hitung dulu sehingga menjadi 4x min 3y plus 1 sebagai hasilnya ya sama dengan 0 atau nah ini jadi di sininya tadi 25-nya kita ambil negatifnya ya. Berikutnya kita hitung maka menjadi 4x min 3y min maaf ini salah ketik ya. Ini harusnya 49 ya. Ini harusnya 49. Jadi nanti tolong silakan diperbaiki gitu ya. Oke, selesai untuk contoh soalnya. Berikutnya. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya ya minggu depan insya Allah itu kita akan membahas garis singgung yang terakhir, yaitu yang melalui titik di luar lingkaran. Kalau ini nanti seperti apa? Ya, kita simak di video selanjutnya gitu ya. Pesan saya, nah ini jika kamu ingin sukses dan bahagia, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita melepaskan beban. Apa? Dengan memaafkan semua orang, memaafkan masa lalu kita sendiri. Agar apa? Ya agar kita ringan, gitu ya, seperti burung yang terbang, pesawat yang terbang. Karena emosi-emosi masa lalu, emosi karena orang lain itu pasti akan sangat mengganggu hati kita. Jadi lepaskan beban masa lalu terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain agar kita bisa sukses gitu ya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.